Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubedillah Ghafur dari Departemen Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fasilitas pembelajaran. Yang pertama, fokus pada pembelajaran menunjukkan bahwa membantu orang untuk belajar adalah tujuan utama dan esensial dari teknologi pendidikan. Pada tahun 1963, penyebut pembelajaran sebagai produk akhir dari teknologi pendidikan. Definisi tahun 1963 memutuskan perhatian pada desain dan penggunaan pesan yang kontrol proses pembelajaran. Definisi tahun 1963 menunjukkan hubungan yang paling kuat antara pembelajaran dan intervensi teknologi pendidikan. Klaim sebelumnya tentang pengolahan pembelajaran, misalnya Hoban mengamati bahwa masalah utama pendidikan bukanlah pembelajaran, melainkan pengelolaan pembelajaran, dan hubungan belajar mengajar dimasukkan ke dalam pengelolaan pembelajaran. Berbagai definisi yang diusulkan pada tahun 1970-an berfokus pada pengajaran, pemecahan masalah teknologi instruksional, misalnya menggunakan ungkapan menghasilkan pengajaran yang lebih efektif daripada menyebutkan pembelajaran dengan menggunakan teori dari komunikasi dan sistem sebagai landasannya. Definisi AICT dan SILS dan Risai lebih berfokus pada proses-proses yang membentuk aktivitas kerja teknologi pendidikan dan kemudian menyebut pembelajaran manusia sebagai tujuan akhir dari proses tersebut tanpa menentukan baik pengendali atau fasilitas. Definisi tahun 1977 kembali ke gagasan atau melibatkan orang dan sumber daya lainnya untuk menganalisis masalah dan menerapkan solusi terhadap masalah tersebut yang terlibat dalam semua aspek pembelajaran manusia. Meskipun definisi ini tampak berfokus pada pemecahan masalah dan sifat kompleks, pembelajaran adalah pembelajaran. Memfasilitasi pembelajaran memang melibatkan pengorganisasian proses dan sumber daya kompleks termasuk orang, materi, lingkungan, dan sebagainya. Namun memfasilitasi pembelajaran memberikan pekan pada peserta didik serta minat dan kemampuan mereka, bukan pada pihak luar yang mengidentifikasi dan mengidentifikasikan atau masalah yang harus dipecahkan. Dalam pandangan ini, peserta didik mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk benar-benar mendefinisikan pada yang akan menjadi masalah pembelajaran serta mengendalikan proses mental internal mereka sendiri. Definisi sebelumnya yang menggambarkan definisi saat ini. Teknologi pendidikan adalah bidang yang terlibat dalam fasilitas pembelajaran manusia. Para penulis definisi tahun 1972 secara sadar memilih istilah tersebut fasilitasi seperti yang dilakukan penulis saat ini. Untuk melonggarkan konotasi pesan atau metode menentukan hasil belajar. Ringkasannya, semua definisi ini dengan satu atau lain cara menetapkan bahwa pembelajaran adalah tujuan yang menjadi tujuan teknologi pendidikan. Definisi yang saat ini sebagai definisi tahun 1972 secara eksplisit mengadopsi istilah tersebut memudahkan untuk menghindari konotasi manajemen atau pengendalian terlibat dalam memfasilitasi pembelajaran atau melalui lensa perspektif ilmiah yang berbeda. Oleh karena itu, bab ini menyajikan berbagai efektif mengenai pembelajaran atau mencoba mereka gambaran berimbangan mengenai proses belajar mengajar, perbedaan terminologi dan konsekuensi dari perspektif ini terhadap teknologi pendidikan.
Elemen tersebut berinteraksi, misalnya behaviorisme berfokus pada peristiwa yang dapat diamati, yang mendahului dan mengikuti perilaku tertentu. Kognitivisme berfokus pada kondisi mental yang disimpulkan rantai aktivitas internal. Yang terkait dengan pembelajaran, teori pembelajaran digunakan sejauh memungkinkan kita mengartikulasikan permasalahan secara masuk akal dan melakukan penyelidikan untuk menguji hipotesis yang mengalir dari teori tersebut. Ini adalah pernyataan lain yang harus dibangun instruksional teori, yang mencoba untuk menentukan metode pengajaran untuk menciptakan kondisi terbaik untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan dan kemampuan baru. Pandangan seorang tentang bagaimana pembelajaran berlangsung juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai kebijakan pendidik. Jika seorang menganggap pembelajaran berada di bawah kendali guru dengan meyakini bahwa mengajar sama dengan belajar, maka masuk akal jika kita mendukung kebijakan yang menjadikan guru bertanggung jawab langsung atas hasil tes siswa. Pembelajaran didefinisikan dan dilihat dari berbagai perspektif. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai perubahan yang terus-menerus dalam kinerja manusia atau potensi kinerja sebagai hasil dan pengalaman interaksi peserta didik. Tindakan dengan dunia. Teori pembelajaran yang berbeda menganggap elemen proses yang berbeda sebagai hal yang paling penting, dan mereka menggunakan kosakata yang berbeda untuk menggambarkan proses mendasar yang mereka yakini terjadi dalam diri pelajar. Logis dan contoh untuk mengilustrasikan perbedaan tersebut, mereka menegaskan bahwa implikasi praktis tidak muncul secara langsung atau mudah di abstraksi deskriptif. Masing-masing menurut sebagian orang setelah menderita karena didukung oleh perilaku antusias terhadap solusi pembelajaran, tentu yang sebelumnya berasal dari teori pembelajaran deskriptif. Sebagaimana kritik yang dibingkai oleh Rashford A. untuk menghindari analisis deskriptif preskriptif yang panjang dan membingungkan. Pandangan seorang tentang bagaimana pembelajaran berlangsung juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai kebijakan pendidikan. Jika seorang menganggap pembelajaran berada di bawah kendali guru dengan meyakini bahwa mengajar sama dengan belajar, maka masuk akal siswa akan belajar lebih baik. Variasi dari sudut pandang adalah mahasiswa sebagai pelanggan, sebuah metafora yang telah menjadi cukup populer dalam pendidikan tinggi pelatihan perusahaan, yang sering disebut juga pengajaran yang berpusat dengan peserta didik. Siswa dipandang sebagai penerima layanan yang diberikan guru, seperti potong rambut dalam pandangan ini. Mengajar adalah sesuatu yang dilakukan ke pembelajar. Jadi jelas penyediaan layanan yang bertanggung jawab atas hasilnya. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.